Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan, segala keagungan, penyembahan kami sebagai alumni UI dan keluarga besar sungguh panjatkan, persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus, Sang Raja segala raja, Putra Natal, yang membuat kami berbahagia luar biasa. Semua kami yang percaya kepadamu, kami menikmati hidup yang benar-benar hidup. Kami bersyukur atas kesempatan ini, dimanapun kami berada dan bagaimanapun kondisi kami. Kami menyatukan hati dan pikiran kami beribadah kepadamu. Kami akan membuka firman-Mu, mendengarkan, merenungkan. Layanilah kami Bapa, supaya sesudah ini hidup kami sungguh-sungguh berubah. Terpujilah Bapa, berkati hamba-Mu dan juga semua umat-Mu, dan alat-alat yang kami gunakan. Segala panah api si iblis yang bermaksud mengganggu, menggoda, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami perintah setiap anak-anak Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan saja perintahkan bersama kami. Terima kasih Bapa. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saudaraku semua, kita akan membaca firman Tuhan dari tema yang diberikan. 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-22, tapi kita baca dari ayat 18. 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-18 sampai 22. Saya bersyukur saat ini saya bisa meminjam ruangnya Bang Peter Yakub, karena dia tahu bahwa saya khotbah Natal barusan saja dari Rumah Sakit UKI dan belum selesai khotbah. Nah, inilah luar biasanya kasih persaudaraan. Direktur Rumah Sakit UKI yang ketepatan juga anak Tuhan, juga alumni UI, juga sama-sama kita dulu persekutuan di FKUI, ya, jadi saya dianggap abangnya. Begitu selesai khotbah langsung dia bilang, Bang silakan Bang. Loh, belum selesai gimana? Nggak apa-apa. Pergi aja, mobil sudah kami atur, akan diantar abang ke tempat abang pergi katanya. Maka saya tiba di sini. Puji Tuhan. Bang Peter Yakub, terima kasih banyak untuk kebaikannya. Elizabeth, terima kasih untuk makanan yang sudah membuat saya kenyang sekali dan sangat enak. Kita akan baca firman Tuhan ini. Saya minta bantuan dua malaikat saya yang menolong malam ini. Ya, nanti dua pembacanya ya. Satu Bang Peter Yakub, satu Bang lagi. Kakak Elizabeth, David ya. Jadi 1 Petrus 1 dulu, ayatnya yang ke-18 sampai 22. Lalu nanti oleh Elizabeth 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Saya persilakan Bang Peter. Baik, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 22. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati.
Puji Tuhan. Terima kasih. Tema itu diambil dari ayat 22 ya. Ini tema dari PGI. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, ya. Di sini muncul konsep kudus, taat, dan kebenaran. Jika demikian, kamu dapat mengamalkan, menerapkan, mewujudkan kasih persaudaraan. Yang bagaimana? Yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Nah, sudah tulus, sudah ikhlas, masih dikatakan hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Luar biasa ya. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, tidak ada udang di balik batu ya. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Jadi sudah tulus ikhlas, makin sungguh, tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada yang merasa rugi, dimanfaatkan atau memanfaatkan, tetapi terus bersungguh-sungguh, ya. Lalu dikatakan saling mengasihi dengan segenap hati. Puji Tuhan. Bacaan kedua, tolong adikku Elizabeth. Di mana Elizabeth tadi? 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, terima kasih. Sekali lagi, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pengurus yang mengizinkan saya untuk membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudaraku yang terkasih, alumni, keluarga, dan simpatisan alumni UI. Sekalipun sebagaimana saya katakan kepada Rene dan juga kepada Renata, saya berkata ini kalian membuat saya terkejut. Kenapa terkejut? Karena ketika saya melihat flyer dengan nama saya, pengkhotbah saya luar biasa terkejut. Tapi saya yang namanya sudah usianya sudah mulai tidak muda lagi, saya bertanya, Rene, saya kok jadi pembicara? Oh, nggak tahu bang, ini dari Renata. Lalu saya WA Renata, nggak dijawab. Mungkin dia berdoa dulu dia, bagaimana cara menjawab. Lama sekali. Sambil dia menunggu jawabannya, aku tanya, Rene, saya bilang, Heriska, ini onsite apa masih online? Dia bilang onsite bang. Lalu saya bilang sama Kak Yunike, ini bagaimana caranya nih, saya dari UGI, lalu tempatnya di mana ini? Kalau online sih masih mungkin, nanti dari UGI saya minta tolong sama siapa kayak minjamin kantornya gitu. Kemudian saya dengar ternyata masih online. Nah, saya bersyukur, saya hubungilah yang mengundang saya, pendeta juga Dirut
rumah sakit yang ketepatan, puji Tuhan, alumni UI juga. Dr. Beno, suaminya Linda Menayang, saya berkata, ini ada Natal kita, ini alumni nih, bisa kamu atur enggak? Sehingga saya bisa meninggalkan tempat secepat mungkin yang bisa kamu atur. Karena saya harus khotbah Natal alumni UI. Siap Bang katanya. Nah, jadi yang saya doakan begitu bangun tadi pagi, supaya 2 Natal berjalan baik, baik di rumah sakit UKI, para dokter, perawat, dan semua yang datang, juga keluarga dari UKI, dan supaya di Natal alumni UI ini berjalan dengan baik. Apalagi saya sudah lama tidak ikut. Dan sangat bersyukur, begitu selesai khotbah, Dr. Beno langsung berkata kepada saya, Bang, pergi aja. Hah? Pergi, saya belum selesai, belum ada doa berkat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang, itu mobil sudah kami atur menunggu di depan. Oh, mobil juga udah menunggu. Jadi saya nggak perlu pesan Grab. Memang Elizabeth bilang, Bang, jam berapa dari rumah? Supaya saya atur Bluebird. Jam berapa dari UKI? Supaya saya atur Bluebird. Saya bilang, susah jamnya itu. Udahlah, saya orang Jakarta kok, gampang itu. Yang penting doakan supaya semua lancar. Elizabeth bilang, siapa yang mendoakan? Dan memang, terima kasih Elizabeth, Bang Peter, semua pengurus, itu lancar banget. Begitu selesai tadi saya khotbah, langsung disuruh saya jalan, lalu saya dada-dada aja, ya semua jemaat, saya jalan ke sini, Bang Peter kaget, karena 5:30 lewat sedikit saya sudah di sini. Loh, kau udah selesai? Katanya. Pembicara sudah datang, makanya belum tiba, katanya. Jadi, apa namanya, saya bilang itu karena memang acara Natalnya belum selesai kok, tapi saya langsung dikirim. Kok bisa? Saya kasih tahu lah. Nah, setelah ini saya merenungkanlah tema kita ini. Memang kalau kita memiliki kasih persaudaraan yang tulus, yang sungguh-sungguh, waduh, makin enak dunia ini. Pekerjaan Tuhan juga lebih lancar. Semua orang sesuai dengan karunia-Nya. Jadi saya melihat kasih persaudaraan yang tulus dan sungguh-sungguh di dalam Natal kita ini. Mari kita tepuk tangan dulu. Puji Tuhan ini, ya. Saya tidak boleh lupa menyebut satu nama. Adikku, itoku, Lina Kristo Sagala sudah juga membantu saya. Begitu dia tahu bahwa saya khotbah di UKI, langsung dia telepon saya. Tapi karena saya lagi mengajar, saya nggak bisa jawab teleponnya. Ternyata maksudnya dia, rumahnya Peter dekat dengan UKI, paling 15 menit. Jangan khawatir Bang, nanti diatur di sana. Dalam hati saya, kok Lina Kristo bisa langsung atur ya. Bang Peter kulihat kemudian meng-WA saya, rumah kita siap Bang, diatur di sini. Wah, kasih persaudaraan. Terima kasih. Jadi sebelum saya berbagi firman Tuhan, saya sudah menikmati ini. Jadi lebih mudah bagi saya membagikannya. Ini adalah tema dari PGI. Nah, saya bergumul, mengapa PGI membuat ini jadi temanya? Dari ribuan tema yang mungkin bisa dibuat, mengapa yang muncul tema ini? Kalau kita perhatikan, saudaraku, alumni yang sangat saya kasihi, tema ini bersifat horizontal. Atau kami diskusi tadi dengan Bang Peter, ada yang namanya objektif dan subjektif. Objektif berarti apa yang terjadi, what happened. Apa sebenarnya yang terjadi, itulah objektifnya. Subjektifnya adalah apa dampaknya. Nah, dari tema Natal ini, pada malam ini bersifat subjektif. Meskipun disinggung objektifnya, yaitu cinta kasih Kristus, itu objektif. Subjektifnya apa? Menggerakkan persaudaraan. Atau 1 Petrus pasal 1 ayat 22, kasih persaudaraan yang tulus, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, yang konkret. Terus terang, saudara-saudaraku, saya berpikir,
kalau kita semua alumni UI mempraktekkan ini 10% saja, maka semua alumni UI atau yang bergabung dengan PAK UI, saya kira tidak terlalu menderita, kalaupun menderita selama pandemi COVID. Sekiranya kita menerapkan tema ini sungguh-sungguh, maka jika ada alumni UI, pribadi atau keluarga yang bermasalah, maka tidak akan terlalu berat jika kita menerapkannya. Jadi memang saya berterima kasih kepada PGI mengangkat tema ini supaya kita dalam masa pandemi COVID ini boleh menerapkan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, kasih yang nyata. Karena apa, saudaraku sekalian? Kalau kita perhatikan, kita sangat memerlukan ini. Semua kita memerlukan ini. Dan ini juga sebenarnya perintah firman Tuhan sejak awal. Kita sebut itu the golden rule kah? Supaya kita mengasihi sesama kita. Tetapi dalam kenyataannya seringkali kita gagal. Jangankan kita mengasihi sesama alumni, kakak beradik pun belum tentu bisa mengasihi. Orang satu rumah pun belum tentu bisa mengasihi. Suami istri pun belum tentu mengasihi. Kalau saya melihat suami istri mesra, setidaknya dalam foto mesra, saya bersyukur. Entah orang bilang sok kompak, entah orang bilang apa itu namanya lebay. Saya bersyukur. Saya selalu berkata dalam pasutri, mau 1 menit kau nikmati kebahagiaan itu, bersyukur. Entah 1 menit, 10 menit, jangan kamu diganggu oleh masalah berjam-jam, berhari-hari, maka kamu tidak bisa menikmati kebahagiaan yang Tuhan kasih bersama pasanganmu, mungkin setengah hari, mungkin 1 jam. Karena apa? Memang itulah naturnya kita. Tema ini meminta kita supaya kita saling mengasihi. Dan itu sangat kita perlukan. Tapi mengapa kita gagal? Jawabnya sederhana, saudaraku sekalian. Engkau dan saya gagal melakukannya karena apa? Karena natur kita memang bukan sesuai dengan tema ini. Natur kita itu sebagaimana dikatakan ayat 18. Boleh saya minta tolong Bang Peter kembali baca ayat 18? Satu Petrus 1:18 tadi Bang Peter. Ayat 18. Sorry. Ayat 18. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Itu dia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Itulah kita. Cara hidup yang sia-sia. Ini menjadi tema nomor 1 yang ditulis Rasul Petrus. Dari mana itu cara hidup yang sia-sia? Bukannya teman-teman pelajari itu. Bukan teman-teman sengaja begitu. Bukan. Dikatakan di ayat 18, kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu dia. Kalau kita egois, ayah kita egois. Kalau ayah kita egois, kakek kita egois.
kalau kakek kita egois, ayahnya kakek kita egois. Dengan perkataan lain, apa yang mau kita katakan? By nature, natur kita hidup sia-sia. Hidup iri hati, dengki, bermusuhan. Dan tadi dibaca Yesaya pasal 9 ayat 5, bukan? Ingat nggak di ayat di atasnya itu apa? Dia berkata apa? Bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dengan perkataan lain, apa yang diberikan di sini adalah apa? Bahwa natur kita, natur bermasalah, ada kegelapan dosa, ada permusuhan. Kalau kita baca selanjutnya Yesaya 9 itu dikatakan di sana dalam Yesaya pasal 9, kalau saya baca apa yang dilukiskan di sini, ya. Sebab kuk yang menekannya, ganda di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap. Jadi ada sepatu tentara menggambarkan peperangan, menggambarkan permusuhan. Lalu ayat 4b, setiap jubah berlumuran darah. Jadi ada gambaran korban. Ada permusuhan. Ada korban tumpah darah, kematian, pembunuhan. Dan itu dimulai dari fakta kegelapan dosa yang digambarkan oleh Nabi Yesaya. Dan itu juga yang dikatakan Rasul Petrus dengan perkataan lain, kegelapan itu tidak selesai. Waktu tadi kita Natal di rumah sakit UKI, itu liturgi narasinya itu melukiskan berbagai permasalahan yang kita hadapi sekarang. Betapa sulitnya kita berdamai, betapa sulitnya kita bekerja sama. Bahkan saudara sendiri pun dianggap menjadi saingan. Bukan mitra yang saling menolong, tapi kompetitor. Saudara kita, teman kita, rekan alumni kita, kalau berhasil, kita merasa gagal. Kalau dia gagal, kita merasa berhasil. Mengapa demikian? Karena mereka jadi saingan. Dan itulah yang dikatakan oleh kitab suci. Itulah gaya hidup. Dan saya berkata tadi kepada liturgis, itu bukan gaya hidup masa kini. Itu masa lalu. Mulai dari zaman Siti Nurbaya, terus ke Tirukmana, terus ke Siti Nurkhaliza, semua Siti begitu. Hidupnya tidak beres. Dikatakan bersaudara, kita saling iri, saling benci. Lalu saya mengatakan, itu gaya hidup perjanjian lama juga. Bukankah kita baca di perjanjian lama, Kain membunuh saudaranya Habel? Itu fakta. Kenapa? Karena dia iri hati. Kenapa persembahan Habel diterima, aku tidak? Kalau kita pergi ke perjanjian baru, atau masih ada di perjanjian lama, bagaimana Yusuf? Juga saudara-saudaranya iri hati. Dia dibuang, dia disebut sudah dimakan oleh binatang liar, sehingga orang tuanya di akhir hidup ditipu. Nah, itulah yang terjadi. Kalau kita ke perjanjian lama, apa yang terjadi? Kita melihat juga keganasan Raja Herodes dengan sangat keji, gelap dosa, dengan wewenang yang ada baginya dipraktekkan dengan sewenang-wenang. Hamba Allah bernama Yohanes Pembaptis dipenggal lehernya dan kepalanya harus ditaruh di atas piring. Itulah menjadi hadiah ulang tahun. Wow, mengerikan.
Jadi saudaraku sekalian, kalau sekarang kita melihat kekejian seperti itu natur kita. Kalau rekan-rekan alumni belum ada kekuasaan dan kelihatan jujur dan baik, mungkin karena belum ada kesempatan. Tetapi kalau rekan-rekan sudah ada kesempatan, kuasa, dan kemungkinan untuk memperkaya diri dengan segala macam cara, kita dilakukan tapi tidak dilakukan, baru kita mengatakan, nah, itu dia ciri-ciri manusia bernata. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Karena apa? Itulah cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia itu terus diimpor sampai kepada masa perjanjian baru. Sampai kepada pasca perjanjian baru. Kalau kita lihat buku-buku martir itu, saya punya buku tentang orang-orang mati martir. Orang benar, orang jujur, disiksa, dianiaya karena imannya. Itulah cara hidup yang sia-sia. Perjanjian lama, terus ke perjanjian baru, terus ke masa kini. Cara hidup itu dipraktekkan. Mungkin orang bertanya, kok bisa sih? Apakah dia tidak mengerti etika? Kok bisa sih menteri di masa sosial ini, menteri sosial dalam masa bakti sosial, kok bisa sih memperkaya diri dengan cara yang tidak benar? Kok bisa sih masih korupsi? Apa dia lapar? Apa dia miskin? Katanya dia kaya raya. Kok bisa sih? Nah, semua kita bisa heran. Tapi jawaban kita apa? Itulah lagu lama. Dosa, kegelapan dosa menjadi problem utama manusia. The main problem of the world is the problem of man. The main problem of the world is the problem of man. The heart of the problem is the problem of the heart. Jadi kalau manusianya itu bisa dibereskan, luar biasa. Kalau manusia itu sudah dibereskan, itulah seharusnya menjadi jawabannya. Makanya 1 Petrus itu mengatakan, cara hidup yang sia-sia ini, inilah yang dibereskan oleh Tuhan. Dikatakan tadi di sini, kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Nah, kalau rekan-rekan alumni sudah bernatal, sudah mengalami kunjungan Kristus, sudah mengalami karya Kristus, bahkan dikatakan di sini, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. Ini adalah dua benda yang dianggap mahal di kala itu. Bukan dengan cara itu kamu ditebus, melainkan dengan darah yang mahal. Garis bawahi, darah yang mahal. Saya sangat rindu, saya berdoa, rekan-rekan alumni semua menghayati kekristenannya. Caranya gimana? Bukan karena mujizat, injazat, begitu, bukan. Saya sangat kecewa kalau melihat alumni malah tergila-gila dengan mujizat tanpa pengajaran yang bertanggung jawab. Dalam hati saya, buat apa kamu dibina sebagai alumni, mulai dari siswa, mahasiswa, kalau kamu melepaskan mujizat dari pengajaran yang benar. Tuhan Yesus ketika diajak berdialog mengenai mujizat, yaitu dikatakan mengenai kisah Lazarus dan orang kaya, dikatakan bahwa suruhlah Lazarus itu supaya ditaruh air panas sekali di sini. Dikatakan nggak ada lagi hubungan antara orang hidup dan orang mati. Lalu dikatakan, oke, kalau tidak ada hubungan lagi, suruhlah Lazarus itu memperingatkan saudaraku, masih ada 5, supaya mereka tidak datang kepada perapian yang menyala-nyalanya. Nah, ini yang saya pikir ini adalah program KKR dari neraka. Ketika dia mengalami penderitaan, api neraka digambarkan begitu, maka dia berkata, saya merasa mengerikan.
Kalau saya tidak bisa ditolong, setidaknya saudara-saudara aku ditolonglah. Maka Abraham berkata, loh, ada kitab suci, itulah dibaca mereka. Lalu didebat itu Abraham. Tidak Bapak Abraham. Mereka punya Taurat kok. Mereka biasa itu. Dari kecil mereka baca Taurat. Tetapi kalau orang mati bangkit memperingatkan, maka mereka pasti bertobat. Bapak Abraham berkata, no. Kalau mereka tidak mendengar kitab suci, mereka juga tidak akan mendengar. Sekalipun Lazarus yang mati itu bangkit memperingatkan. Apa yang kita lihat di sini? Mari rekan-rekan alumni, mari hayati firman Tuhan jauh lebih berkuasa dari mujizat apapun. Saya ulangi, firman Tuhan jauh lebih berkuasa dari mujizat apapun. Sekali lagi saya ulangi, firman Tuhan lebih berkuasa, lebih tinggi, lebih bernilai daripada segala macam mujizat. Mohon maaf, saya tidak meremehkan mujizat. Kalian yang mengenal saya secara pribadi, saya pun banyak merindukan mujizat dalam hidup saya. Tapi saya tidak mau satu detik pun, satu inci pun mundur, bergeser dari pengajaran yang benar karena mujizat itu. Harap itu kita lihat, itu pengajaran kitab suci. Nah, jadi saudaraku sekalian dikatakan di sini, yang mahal. Wow. Berapa banyak alumni yang menghayati kekristenannya fokus kepada darah Kristus. Renungkan sebentar. Seberapa serius kalian merenungkan darah Kristus dalam kekristenanmu? Berapa mahal darah itu? Saya tidak menemukan ayat lain selain ayat ini di mana darah digabungkan dengan mahal. The precious blood of Jesus. Kita baca bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tetapi kata darah digabungkan dengan mahal dan digambarkan dengan barang mahal, emas atau perak. Itu hanya di teks ini. Karena itu saudaraku, sebagai alumni yang baru atau yang lama, mari kita banyak bermeditasi. Semakin mahal darah Kristus bagimu, semakin berarti kematian Kristus bagimu, semakin gak berarti segala kemegahan dunia bagimu. Saya ulangi sekali lagi. Semakin mahal darah Kristus bagimu, semakin bernilai kematian Kristus bagimu, semakin tidak lagi mahal dan hebat segala kehebatan dunia ini bagimu. Itulah sebabnya saya mengerti ketika Martin Lloyd Jones, seorang dokter ratu kerajaan, kemudian dia bertobat, kemudian dia menjadi pendeta. Satu kali dia diwawancara, mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Dikatakan Reverend Martin, dia berkata, kamu dulu berasal dari pendeta kerajaan. Kamu sudah meninggalkan segala sesuatunya. You have left everything behind. Now, what do you get? What is your gain? Wah, itu pertanyaan yang menarik buat saya. Karena saya juga sering dikatakan orang, kau insinyur dari UI kau tinggalkan itu, apa yang kau dapat? Nah, sekarang pertanyaan diberikan kepada seorang mantan penasehat kerajaan. Ya, dokter kerajaan. Sangat privilege, prestisius tentunya. Kemudian dia tinggalkan itu. Dia menjadi pendeta. Maka ketika dimunculkan wawancara, you have left everything behind. What do you get? What do you gain? Bapak Ibu mau tahu apa jawabannya? Dia berkata, I sacrifice nothing and I gain everything. Wow. Tuhan Yesus, terima kasih.
Sampai akhir hidupku saya akan mengatakan seperti ini. I sacrifice nothing. Ketika dikatakan kau sudah berkorban, meninggalkan segala sesuatu di belakang, apa untungmu? Dia berkata, tidak ada yang ku korbankan, tetapi segala sesuatu untung. Saya jadi teringat lagu, besarlah untungku karena Yesus milikku. Besar, ya untungku besar. Wah, itulah yang dikatakan Rasul Paulus ketika dia orang yang hebat, orang Farisi, orang sangat terkenal, orang memahami Taurat. Kemudian dia ditangkap Tuhan Yesus. Sebelumnya dia menganiaya jalan orang yang begitu Yesus. Tapi sekarang dia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan yang mahal, itulah yang dikorbankan bagimu. Karena itu, peristiwa objektif itu, maka dikatakan sekarang ada undangan subjektif. Apakah undangannya itu? Itu yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-21. Boleh saya minta lagi Bang Peter bacanya 21? Satu Petrus 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Puji Tuhan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakan dia. Nah, di sini kita lihat saudaraku, tinggalkan pengajaran Tritunggal yang ngawur, seolah-olah Allah Bapa sama dengan Allah Anak, sama dengan Allah Roh Kudus. Rekan-rekan alumni, itu bidah di abad ketiga keempat. Waktu itu dianiaya itu orang. Gak boleh bidah dibikin berkeliaran. Sekarang bidah berkeliaran. Kalau saya frustrasi melihat itu, karena saya belajar sejarah gereja secara serius. Kok bisa mereka ini yang dulu dianiaya habis-habisan, diperjuangkan mati-matian demi membangun gereja yang benar. Sehingga dikatakan darah kaum martir menjadi fondasi gereja. Karena banyak orang yang teraniaya demi ajaran gereja yang benar, demi pembangunan gereja yang benar. Tetapi kalau kita lihat di sini dikatakan Allah membangkitkan Yesus, Allah memuliakan Yesus, dan Allah menetapkan Yesus. Percayalah kepadanya. Itulah Natal. Puji Tuhan. Ini hal objektif harus dialami dulu. Baru nanti kita bicara hal subjektif ayat 22. Objektif itu. Yang menjadi manusia. Yang mulia menjadi hina. Yang kaya menjadi miskin. Pencipta masuk dalam dunia beritaan. Itulah objektivitasnya. Jadi kalau kita mau mengikuti itu secara subjektif, pertama, rekan-rekan alumni yang terkasih, teks ini mengundang kita supaya alami dulu, percaya dulu apa yang dialami. Alami kuasanya yang dahsyat, kuasanya yang ajaib. Peristiwanya ajaib, Allah menjadi manusia. Dampaknya ajaib, kematian neraka, masuk kepada hidup kekal. Perbudakan dosa, mau tidak mau harus mau berdosa. Itu sebabnya bersaudara, bisa bermusuhan. Bukannya tidak mau. I know, I need to love them. I know, I wish, but I cannot. Itulah kata John Stott, we have been enslaved by sin. Sin is not because ignorance. Sin not because lack of willing. We may know, we may wish, but we fail.
kita gagal melakukannya. Because we have been slave. Kita ada dalam perbudakan. Makanya dikatakan tadi, kamu ditebus, kamu dilepaskan, dan kamu dikaruniakan kuasa. Saya mohon perhatikan, pelototi ayatnya ya 2 Petrus yang dibaca oleh Elizabeth tadi. Itulah yang bisa membuat kita melakukan tema ini, supaya kita bisa saling mengasihi, bukan saling bersaing, bukan saling iri, tapi mengasihi, saling memperhatikan siapa saja bermasalah masa pandemik, saling mendoakan sejauh mana teman kita bermasalah, saling menolong apa yang bisa ditolong. Mungkin kita membeli makanannya kah? Mungkin kita mengunjungi dia kah? Mungkin kita meminjamkan uang kita kah? Atau mungkin kita share uang kita kah? Inilah kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, dan sudah dilakukan, masih lakukan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, can we do that? Nggak bisa. Kalau saudara masih hidup sia-sia, nggak bisa. Tetapi kalau 2 Petrus 1 yang dibaca Elizabeth tadi dialami, pasti bisa. Elizabeth bisa baca lagi tadi, 2 Petrus 1 ayat 3 itu. Jadi Rasul Petrus yang sama yang menasehati kasih persaudaraan akibat cinta kasih yang ajaib. Lakukanlah, dia memberikan kuncinya. Ayat 3, Elizabeth. 2 Petrus 1 ayat 3, ya. 2 Petrus 1 ayat 3. Bukan 1 Petrus, 2 Petrus. Oh ya, itu dia. Ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Lain dulu, screen-nya tetap. Perhatikan kata karena kuasa ilahinya. Sebenarnya dalam terjemahan bahasa Yunani, hos itu sebagaimana kuasa ilahinya. Perhatikan, bukan telah menganugerahkan. Karena yang menganugerahkan itu adalah Allah. Dan Allah memberikan kuasanya, kuasa ilahi namanya. Jadi terjemahan Lembaga Kitab salah, mohon maaf. Yang benar itu adalah apa? Karena Allah dengan kuasa ilahinya, atau sebagaimana kuasa ilahinya telah dianugerahkan. Saya ulangi. Kuasa yang telah mengunjungi hidup saudara. Itu ayat 18-21 tadi. Kalau kamu percaya kepada Dia, yang sudah diutus, yang sudah mati, yang sudah dibangkitkan, yang sudah dimuliakan itu. Kuasa Allah itu telah dianugerahkan. Artinya apa? Allah aktif, kita pasif. Nah, ini menjadi the reason, ini menjadi fondasi. Ada kuasa Allah yang dianugerahkan dalam hidupmu. Untuk apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Bukan salah ya. Bahasa Indonesia bagus ya. Antara saleh dan salah. Bukan salah. Kalau hidup yang sia-sia,
Jika hidupmu belum bernatal, hidupmu belum mengalami kemerdekaan penebusan Kristus, maka cara hidupmu sia-sia. Hubungan suami istrimu nggak beres. Hubungan karirmu nggak beres. Hubunganmu kepada materi nggak beres. Itu pasti. Tetapi kalau ada kuasa Allah, itu yang sudah ditanamkan dalam hidupmu, hidup saya, hidup kita, itu berguna untuk hidup saleh. Pengenalan Dia, memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Maka, perhatikan, dengan jalan itu, jalan apa? Jalan kuasa yang dianugerahkan itu. Dia juga telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kontrak ilahi. Wah, luar biasa ini ya. Kalimat ini luar biasa indahnya. Mengambil bagian dalam kontrak ilahi, maka luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, yang membinasakan kita. Waduh, terima kasih di warna itu. Mengambil bagian, we share the nature of godly life. Mana mungkin kalau kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, mana mungkin lagi hawa nafsu menguasai hidupmu, mana mungkin lagi kau permainkan istrimu, suamimu, mana mungkin kau lalaikan anakmu, mana mungkin kau salah wewenangmu, gak mungkin. Dan mana mungkin kau permainkan temanmu, make use of your friends, gak mungkin. Tetapi you will be always, akan terus menjadi berkat. Seperti lagu Make Me a Blessing. Karena luput dari hawa nafsu duniawi, yang egois, mementingkan diri, yang bersaing, yang iri hati, yang make use of friend. Sebaliknya, sekali lagi, kita akan saling memperhatikan. Saya tidak tahu berapa lama lagi pandemi COVID. Mari kita melihat ke kiri dan ke kanan. Beberapa waktu yang lalu kita bicara dengan Kak Yunike. Saya bertanya, apa kabar ya Kak ini ya? Beberapa waktu yang lalu kita bersama dengan dia. Kita sama-sama menolong. Iya ya, nggak pernah lagi kita tahu ya. Kayaknya udah jarang kebersekutuan ya. Ya, kita tahu dia adalah seorang ibu, kalau nggak salah single parent juga. Berjuang juga dalam hidupnya. Ya, ya kita tanya, kita doakan, ya ini perlu kita tahu ini. Jangan datang, pergi, satu demi satu hilang, seperti apa istilahnya itu. Tidak berkesan itu ya. Kita doakan mereka, kita peduli kepada mereka, kita tahu mereka. Kalau kita namanya nggak tahu, kita nggak tahu wajahnya, bagaimana kita peduli. Ada pepatah Jerman berkata, yang saya tidak tahu nggak akan pernah berarti apa-apa buat saya, ya. Jadi betul, kita tahu dulu, tahu firman Tuhan, ini firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, alami kuasanya yang dasar, alami kodrat ilahi itu, maka sudah pasti hidup kita berubah. Tadi saya khotbah di UKI, saya men-sharingkan kehidupan orang yang peduli dengan seseorang. Dia meninggalkan semuanya. Dia masuk ke satu desa tertentu. Di dalam desa itu, perubahan terjadi besar-besaran. Orang kemudian menyelidiki. Ternyata orang ini orang hebat dari negara asalnya. Lalu dia berkata, apa yang membuat kamu demikian? Betapa besar pengorbanan yang kamu lakukan. Tapi yang jelas, sejak kamu ada di desa ini, maka kehidupan kami berubah secara luar biasa. Sakit penyakit di sini menurun drastis. Angka kematian bisa dikurangi sampai tingkat minimum. Dia mengatakan, aku tidak berkorban. Aku hanya ingin mengikuti teladan Yesus. Dan hidup kesaksian yang sedemikian sangat berkesan sama orang desa. Sehingga diceritakan, hampir semua orang di desa itu percaya kepada Tuhannya dokter itu. Karena apa?
Melalui dokter itu dia mengenal Tuhan itu. Kehidupannya yang telah menjadi kesaksian. Memang kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, kasih yang berdampak, kasih yang konkret, pasti menyalurkan Kristus. Seperti kata Profesor Karl Barth, Tuhan tidak punya tangan, kitalah tangannya. Tuhan tidak punya mulut, kitalah mulutnya. Tuhan tidak punya telinga, kitalah telinganya. Kiranya seperti tema kita ini, cinta kasih Kristus yang sedemikian ajaib, sedemikian berkorban, penuh kasih yang nyata, penuh kerendahan hati, dan itu yang berdampak membuat kita semua mengalami kehidupan yang semakin baik. Apa yang kita miliki, kita bagikan. Apa saja. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi majelis. Masing-masing kita berkontribusi kepada tubuh Kristus sesuai karunia kita. Malam ini saya dipuaskan oleh makanan adik saya Elizabeth. Macam-macam dibuat. Untung istri saya tidak melihat. Mohon maaf malam ini. Saya sikat makanannya. Tapi makanannya bagus kok. Karena capcay. Jadi saya kira istri saya mengetahui saya habisin capcay, dia nggak marah dia. Tapi ada satu lagi, saya nggak usah saya sebut. Nah itu mungkin marah dia. Puji Tuhan, kasih persaudaraan yang sungguh-sungguh. Biarlah itu kita wujudkan dalam hidup kita. Tadi saya melihat istri saya. Bolehkah saya minta istri saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi nyata di dalam diri semua kita alumni. Baik alumni senior, alumni media, alumni junior. Silakan Kak Yunike yang baik hati, bolehkah berdoa firman Tuhan? Apakah kau masih online? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami peringati kelahirannya pada malam ini. Tuhan yang mencurahkan darah-Mu yang sebegitu mahal kepada kami, orang yang harus binasa. Tuhan, kami bersyukur karena darah Kristus yang membasuh kami, yang menebus kami menjadi orang yang berbeda, menjadi orang-orang yang memiliki hidup baru dan hidup kekal, hidup yang diubahkan. Maka hidup itu yang dipenuhi oleh kasih Tuhan mendorong kami untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi sesama kami. Hal-hal yang menyatakan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami seiman, dan bahkan saudara-saudara kami di luar dari komunitas kami yang seiman. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menganugerahkan kepada kami, telah men-sharingkan kepada kami kuasa ilahi yang membuat kami harusnya mampu melakukan berbagai macam kebaikan yang Tuhan minta kami lakukan. Kami tidak ada alasan untuk tidak membagikan itu kepada orang lain. Karena kuasa ilahi telah dicurahkan kepada kami ketika Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan Roh Kudus terus menolong kami, menggelisahkan kami, untuk kami tidak hidup egois, selfish, tetapi kami didorong dan didorong terus untuk melakukan segala kebaikan yang boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga dengan demikian, orang-orang di luar sana, khususnya yang belum mengenal Tuhan, boleh melihat Kristus di dalam kami,
dan boleh percaya kepada Tuhan junjungan kami. Supaya semakin banyak orang mengalami keselamatan, mengalami hidup kekal, dan bukan hanya milik kami sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.